Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Di mata orang Farisi, apapun yang dilakukan oleh Yesus pasti tidak baik, tidak benar. Karena mereka sudah punya kesimpulan bahwa Yesus adalah pribadi yang harus disingkirkan, yang harus dicari-cari kesalahannya, yang harus dibinasakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 22 Januari, Pekan Biasa yang kedua. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk datang ke dunia dan menyelamatkan kami. Tariklah kami agar semakin erat bersatu dengannya. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkannya, dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodean untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita pernah punya pengalaman. Tidak mudah berdiskusi dengan orang-orang yang sudah punya kesimpulan sendiri atas suatu masalah atau peristiwa. Juga tidak mudah mengajak lawan bicara yang sudah punya pikiran negatif, yang tidak mau berubah. Karena apapun pemikiran atau alasan yang diberikan, pasti tidak akan didengarkan atau diperhatikan. Yang ia ketahui bahwa ia benar dan orang lain salah. Hal ini sangat mungkin kita lihat atau bahkan mungkin kita alami sendiri dalam kehidupan bersama kita di tengah masyarakat. Ada yang terus memperhatikan kekurangan, kejelekan atau kesalahan orang lain. Mereka tidak pernah mau memperhitungkan kebaikan orang lain. Ada juga yang hanya mempersalahkan pimpinan tertentu.
Kalaupun ia melihat ada yang baik, namun ia akan mencari argumentasi untuk mempersalahkan atau menjatuhkan si pemimpin yang ia maksud itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang sama dapat kita amati dalam kisah sabda Tuhan hari ini. Ketika orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Di mata orang Farisi, apapun yang dilakukan oleh Yesus pasti tidak baik, tidak benar. Karena mereka sudah punya kesimpulan bahwa Yesus adalah pribadi yang harus disingkirkan, yang harus dicari-cari kesalahannya, yang harus dibinasakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita tidak punya pikiran negatif kepada orang lain atau kepada siapa saja, sehingga kita mampu menerima dan mengakui kebaikan dan kebenaran orang lain demi kehidupan bersama kita. Maka mari kita lihat dalam hidup kita masing-masing, apakah kita seringkali menyalahkan orang lain, merasa diri kita benar. Kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, agar kita terbuka kepada orang lain, agar kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati. Ya Tuhan, semoga kami mampu berbuat seperti Yesus, yaitu menyelamatkan dan membantu mereka yang sangat membutuhkan, meskipun ada orang lain yang membenci kami. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, memulai hidup baru dalam semangat muda. Kita hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Perintah Yesus yang baru, cintailah sesamamu dalam suka dan duka untuk selamanya. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia menjadi keluarga, bersatu dalam cinta
tempat hidup kekal. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.